Waalaikumsalam. Bapak di desa ini sebagai apa, Pak? Saya Iya. sebagai perangkat. Jabatannya, Pak? Jabatan saya di desa kini sekretaris desa. Ini Pak, saya mau nanya asal usul sejarahnya Desa Jayakarta itu seperti apa ya, Pak? Asal usulnya tuh desa Jakarta itu desa transmigrasi sosial, desa Kembang Sri. Itu tahun 1971. Ini transmigrasi sosial ini dari Jawa Tengah sama Jawa Barat. Nah, itu. Berapa jumlah penduduk kita di Jayakarta ini, Pak? Kalau saat ini 814 jiwa. Nah, itu jiwanya. Tapi kalau laki-laki perempuannya 400 laki-laki, 415 itu perempuan. Kalau kakaknya 260 kakak. Seiring berjalannya waktu kan otomatis kan pecahan kakak itu sendiri nggak keluar dari Jakarta, jadi bisa berkembang. Mayoritas penduduk Jayakarta ini kerjanya apa ya? Kalau mayoritas untuk ekonomi sehari-hari ya penghasilannya variasi. Ada yang kerja harian lepas, ada yang di perkebunan sawit, pemeliharaan sawit, pemanenan sawit, ada juga yang di PT ya, baik perkebunan maupun industri. Kira-kira berapa luas itu nih, Pak, Desa Jayakarta nih? Kalau luas wilayah ya, ini berdasarkan data, desa itu 237 hektar, lebih kurang itu luas wilayahnya ya. Tapi itu terdiri dari ada rawa, jadi ada perbukitan, nah itu, dan juga pemukiman. Iko yang ada di Desa Jayakarta kok potensinya Iko ya, Pak? Kalau Apa Iko namanya, Pak? bicara soal potensi ya di desa Jakarta, inilah di antara potensi unggulan yang dimiliki oleh desa ya danau ini, diantaranya danau Cekdam. Ini lebih kurang luasnya, danau sama daratannya ini 2,5 hektar. Tapi ya itulah, belum dapat dikelola secara maksimal yang dampaknya bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, nah, khususnya desa Jakarta. Ya diantaranya unggulannya ya inilah potensinya. Kalau masyarakat ya unggulannya ada sih. Itu sebagian dari masyarakat juga ada peternak sapi Bali untuk tabungan tahunannya. Kemudian ada usaha mikro kecil, usaha rumahan yang buat keripik, opak yang bahan bakunya dari ubi. Ada juga yang usaha rumahan ini nih buat jamur tiram ya. Ada juga ya ayam kampung telur. Nah, itu diantaranya yang kami tahu gitu kan. Peruntukan dana desa di Desa Jayakarta ini pemanfaatannya seperti apa, Pak? Manfaat dari adanya dana desa itu ya tentunya berdampak positif lah untuk masyarakat desa Jakarta. Kalau kita bicara masalah segi infrastruktur ya, dulu dana desa ini kan mulai digelontorkan 2016. Sebelumnya itu akses jalan itu ya parah, dulu itu parah. Jalan-jalan poros, jalan penghubung itu hancur. Nah di situ, apalagi jalan-jalan gang. Itulah kalau sejak ada dana desa ya, tentunya sekarang bisa dilihat langsung semua jalan yang ada, baik jalan gang itu udah mulus semua, udah bagus semua. Jadi sudah nggak ada kendala, baik aktivitas masyarakat yang mau ke sekolah, yang mau mengeluarkan hasil produksi pertanian itu sudah sangat menunjang. Terus kemudian terkait sarana infrastruktur pembangunan ya, sekarang sejak dana desa untuk pendidikan anak usia dini kita sudah punya Gedung PAUD ya? Iya, gedung PAUD sudah punya, sarana kesehatan kita sudah ada. Ya, itu
Itu dari segi infrastruktur ya Mbak, itu memang dampaknya itu sudah bisa dirasakan kepada pemanfaat, yaitu umumnya warga Desa Jayakarta. Dari situ. Kemudian kalau dari segi kesejahteraan, tentunya yang diprogramkan oleh pemerintah itu dana desa untuk kesejahteraan untuk membantu stunting. Nah, di situ ABLT, ya itulah tentunya yang sangat bermanfaat. Itu yang kami tahu. Assalamualaikum Mbak Izin. Waalaikumsalam. Ya, apa? Kami mau nanya infrastruktur di Desa Jayakarta, pembangunannya itu menurut Mbak sebagai masyarakat atau orang tertua di desa itu seperti apa? Kalau pengamatan saya sesuai dengan musdes, musyawarah bersama, pembangunan itu berjalan dengan semestinya. Volumenya dan sebagainya, ternyata jalan-jalan itu kan menjadi apa itu ikon dari masyarakat. Masyarakat kan merasa tidak dirugikan. Jadi kemana lancar, dan jalan itu adalah kebutuhan mutlak, apalagi bagi petani. Jalan pertanian, jalan itu semuanya tuh harusnya ya diperhatikan supaya hasil tani kita ini dapat kiranya pemasarannya itu harga-harga tidak anjlok. Umumnya beli murah itu karena nggak ada jalan. Terus menurut Mbah untuk pembangunan di Desa Jayakarta itu transparan atau enggak? Ya kalau berdasarkan musyawarah saya omongkan tadi kan itu sudah transparan sekali. Jadi semua dilibatkan, sudah dibangun, semua merasa memiliki, merasa melihara, sehingga jalan itu sebagai kebutuhan masyarakat bisa awet, karena yang penting kan pemeliharaan. Kalau membangun itu mudah, dan saya sangat setuju itu, masyarakat sudah diberi pengertian, pemerintah desa yang membangun, masyarakat yang melihara. Untuk harapan kedepannya Harusnya ya lebih daripada ini gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu menjadi perhatian pokok. Siap Mbak, Oke. jawabannya. Maaf Oke. mengganggu, udah sore. Oh sama, enggak juga.